and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari kelas 21 MA 3 dan rekan saya. Nama saya Salsa Nabila dari 21 MA 4. Kami berdua akan melakukan wawancara kepada Ibu Sri Wahyuni selaku keperawatan di Rumah Sakit Kartika Husada Tambun. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dan teman saya. Nama saya Salsa Nabila. Kami berdua dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Agung Cikarang ingin mewawancarai seputar biografi Ibu. Apakah Ibu berkenan? Sebelumnya, nama Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Nama saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni. Saya sebagai profesi perawat di Rumah Sakit Kartika Husada Tambun. Boleh kami memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk melengkapi tugas ujian akhir semester kami. Oke, siap, saya bersedia. Untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh teman saya. Dan di sini saya akan bertanya kepada Ibu, sudah berapa lamakah Ibu menjadi kepala keperawatan? Saya sebagai perawat di sini dari 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah saya dipercaya dari rumah sakit dari 2019 akhir sampai sekarang saya sebagai kepala unit PPI, biasa disebut dengan IPCN, yaitu sebagai polisinya rumah sakit khususnya buat perawat, lingkungan yang lain sama perawat petugas karyawan yang lain non medisnya juga. Yang kedua, apakah menjadi seorang perawat yang sekarang adalah cita-cita Ibu dari dahulu? Kalau untuk perawat, saya punya cita-cita dulu pengen jadi guru dan perawat. Kalau nggak guru pasti perawat. Tapi karena perawat itu biayanya mahal kuliahnya ya, saya lebih mendiamkan diri cita-citanya dalam hati. Ternyata keluarga saya ngelihat karena zaman kecil saya sering jadi suster di keluarga saya juga, dan akhirnya mereka mendukung dan mengambilkan formulir untuk pendaftaran kampus di Akper Pemda Padang Pariaman ya. Saya disuruh masuk lamaran, akhirnya alhamdulillah rezeki kali ya. Dari kecil akhirnya saya lulus di keperawatan. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Dan selama Ibu menjabat sebagai perawat, apa pengalaman yang begitu berkesan untuk Ibu? Kalau selama saya jadi perawat ya, profesi mungkin 3 tahun sebelumnya itu zaman kuliah itu udah menganggap profesi perawat juga, tapi ya dibilang perawat. Alhamdulillah sih saya mengalami banyak kesannya juga ya. Saya sebagai ngambil pelajaran, ternyata seorang profesi perawat itu dia sebagai suka disebut dengan pasien itu malaikat kali ya, karena memang memberi penyalur. Kalau misalnya keluarganya jauh, dia sakit, yang rawat rumah sakit itu perawatnya. Saya ngerasain karena memang dari kecil profesi saya cita-citanya jadi perawat ya, jadi dari hati saya layani dengan setulusnya. Alhamdulillah sih semua pasien yang walaupun awalnya nggak ramah ke perawatnya karena dia capek atau sakit, setelah saya dekatin, alhamdulillah sih semua pasien yang saya pegang nggak ada yang protes gitu. Merasa puas dengan pelayanan saya selama ini. Untuk selanjutnya, bagaimana suka duka yang Ibu alami selama menjadi seorang perawat? Kalau sukanya karena memang udah cita-cita ya, saya suka dengan profesi saya. Mungkin kalau dukanya, saya dulu zamannya masih kuliah, nenek saya meninggal, nggak saya yang merawat. Padahal cita-cita saya sebagai perawat, keluarga saya sendiri nggak terawati gitu. Tapi alhamdulillahnya setiap pasien yang ketemu nenek-nenek, saya menganggap itu nenek saya. Jadi itu yang membuat Ibu. Terus yang terakhir, bagaimana cara Ibu menghadapi pasien yang cenderung rewel atau banyak maunya, gitu? banyak maunya?
Kalau kita menghadapi pasien yang komplain, pasien dengan keluhan banyak, wajar karena dia datang ke rumah sakit dengan kondisi sakit, bukan sehat ya. Saya dengan menyikapi setelah banyak pelajaran juga, handling komplain juga saya pelajarin. Saya dengerin dulu keluhan pasiennya, maunya pasien apa. Setelah saya dengar dan keluhannya, merasa pasien itu kita mendengarkan curhatnya dia sakit apa, saya dengarkan dan kemudian saya edukasi dan semangati pasiennya. Kalau ibunya sakit, perutnya sakit, misal ibunya sakit mah nih, ibu makannya yang dikurangin dulu, yang asam, pedas, kayak kopi jangan dimakan, jangan diminum. Ibu makannya dengan pola dikit-dikit tapi sering. Akhirnya pasien itu tadinya sering ngeluh sakit perutnya, akhirnya setelah saya ritmekan dengan pola makan tadi, selama pasien yang saya pegang dengan keluhan nyeri perut ya, pada umumnya sih banyak pasien keluhannya nyeri perut ya. Akhirnya pasien itu nggak ngerasain apa lagi ya, kayak komplainan lagi. Kalau kita pasien dengan komplain, kita ikutan dengan nada tinggi, yang ada bentrok, ibaratnya keras sama keras, nggak ada yang jadi penenang. Kalau kita ya sebagai perawat ya udah, kita dengarkan dulu, anggap aja tuh dia curhat. Karena di rumah mungkin nggak ada yang mendengarkan karena pusing juga, ini sakit mau diapain, nggak ngerti, bawa aja lah ke rumah sakit gitu solusinya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kami berdua. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam